Oke, jumpa lagi di channel UPX ID Gaming ya. Kali ini saya akan memberikan update terbaru di home server saya ya di rumah. Lama tidak update karena ya kesibukan di dunia nyata ya, juga sekaligus ya kesibukan di lain-lainnya juga ya. Nah, kali ini saya akan memberikan update terbaru di channel saya tentang dari router utama dulu ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah update dari router Mikrotik RB951. Mikrotik, sorry karena saya record suaranya pakai HP ya. Mikrotik RB951. Nah, ini dia. Mohon maaf ya untuk internetnya mungkin tidak terlalu cepat sekarang. Nah, kemarin yang pada saat video yang sebelumnya terakhir itu saya itu update konten tentang dolar ya. Nah, ini nanti akan saya update juga karena ada pembaruan juga. Nah, di sini ada terakhir untuk tentang wifi, yaitu wifi sering lemot. Nah, kebetulan videonya ini lumayan view-nya, ada yang 300 orang nonton. Dan untuk tentang Mikrotik, nah ini ada dua, yaitu setting anti ribet, dan yang kedua itu yang studi kasus di SMK. Ini pakai mode bridge, yang ini tanpa mode bridge ya. Nah, kemudian update selanjutnya yaitu karena sebelumnya saya pakai RB ini aslinya tidak jadi masalah. Maksudnya tidak jadi masalah itu performa Mikrotiknya juga enak, kemudian ya setidaknya lumayan lah untuk penggunaan rumahan, kemudian untuk traffic ya tidak besar, kayak di bawah 50 Mbps, 100 Mbps aslinya enak, cuma kurang rekomendasi ya karena port interface nya itu menggunakan fast Ethernet masih. Nah, di sini router terbaru saya itu menggunakan RB Hub AC3 ya. Ini dia, kita search dulu di Google spesifikasinya. Ini dia Hub AC3. Kita cari coba Citra Web Compare. Kalau nggak salah ada di Mikrotik dulu tentang komparasi ya, lupa saya. Sorry sebentar, Mikrotik compare. Ini kayaknya sebentar ya. Nah, ini kita cari dulu Mikrotik routerboard 951 UI2HND, kemudian routerboard Hub AC3 atau RBD53IG. RBD routerboard RBD mana ini? Routerboard 2011 XXT switch routerboard. Ini kurang lengkap atau saya yang nggak ngeliat ya? RBD
Ya belum ada ini kayaknya. Kita cari komparasinya dulu. Mana ini? Nggak ada ya. Ya. Jadi intinya seperti itu dulu, bentar ya. Nah, di sini saya pakai Mikrotik RB53 IG 5HAC D2HND ya, atau HAC3. Harganya segini, kemarin saya kebetulan beli bekas tidak segini. Mikrotik ini kebetulan bekas dari WMS kayaknya, karena di sistemnya ini kemarin itu tidak jalan normal seperti ini. Maksudnya ini kan normal masih 1%, karena penggunaannya tidak banyak ya di sini kebetulan. Nah, sebelumnya itu CPU nya di minimal itu ada di 30-an%, karena ada di log ini keluar sekali banyak notif tentang script WMS. Nah, kebetulan ini sudah jalan dari pertama, aslinya lebih dari 36 hari ya. Sebelumnya itu ditambah seminggu, 36 tambah 6 12, berarti di 42 hari. Aslinya seminggu sebelumnya itu saya pakai dulu karena saya analisa kenapa konfigurasi yang saya pasang itu sedikit, maksudnya sedikit, hanya ya ini basic config ya, hanya beberapa seperti simple queue, kemudian sedikit firewall ya, dan beberapa konfigurasi IP address. Cuma makan CPU yang sangat tinggi ya, itu di 25%. Lupa saya nggak record, kayaknya ada di server, tapi ya nanti tak cek lagi dah. Ada kayaknya screenshotan tapi lupa saya. Mana? Nggak ada ya kayaknya. Nah, jadi itu karena hal tersebut saya coba seminggu kok sangat mengganggu ya. Juga penggunaan listrik di UPS saya itu biasanya normalnya itu total itu di 10-an watt, dengan mini PC di server ini itu bisa sampai 15, kadang 14, kadang 15. Nah, meskipun hanya 5 watt tapi ada proses yang tidak saya gunakan ya. Nah, kebetulan karena hal itu jadi saya net install seminggu setelah saya coba-coba, kok sangat mengganggu, karena ya yang sebelumnya kalau 951 UI ini Mikrotik yang 951 ini itu kan core countnya 1. Jadi kalau banyak script seperti itu mungkin ya akan sangat membebani router ya. Nah, yang sekarang 4 core tapi kok di idle atau tanpa konfigurasi banyak, kok banyak memakan CPU. Nah, ternyata ada konfigurasi untuk script WMS ya. Nah, cara mengatasinya itu saya net install. Nah, update-nya untuk sekarang ya seperti ini saja dulu. Maksudnya seperti ini ya, seperti ini dah kelihatan selama 36 hari tanpa down, kemudian tanpa masalah. Mungkin di tiap interface mungkin ada downnya seperti ini, karena ya saya reboot untuk router dari internet atau ISP saya. Nah, di sini kebetulan sudah 1 Gbps ya antar link. Ini yang kamar, kebetulan yang link saya menggunakan LAN. Jadi untuk LAN-nya itu ya sudah 1 Gbps ya, karena yang sebelumnya itu masih 100 Mbps. Saya gunakan 1 Gbps bukan apa, karena untuk seperti ada SMB atau Samba Share di sini saya gunakan untuk beberapa config. Contoh semisal ada kayak konfigurasi Nginx ini untuk web server ya. Jadi di mini PC server nanti saya update di video selanjutnya, itu ada beberapa konfigurasi yang terbaru, dan mini PC nya juga saya ganti dari Raspberry Pi ya. Jadi saya upgrade sedikit, meskipun core count CPU nya tidak terlalu tinggi ya, atau tidak terlalu bagus karena harganya juga murah. Seperti itu. Jadi sekarang itu sudah enak. Nah, aslinya dari sebelumnya juga sama. Jadi nah ini dia untuk hasilnya, ada di sekitar 1 Gbps atau 960-an MB ya. Nah, sudah 1 Gbps, jadi aman ya untuk
traffic lokal, contoh kayak copy file gini sudah aman ya di 100-an MB atau di 1 Gbps ini ya. Kemudian update yang paling besar enaknya itu untuk RB Hub AC3 ini itu ada di wirelessnya. Jadi di wirelessnya itu ada dua. Yang pertama yang 2,4 ini, yang kedua itu ada di yang 5 GHz ya. Yang 5 GHz ini saya kasih nama ya, nanti di laptop muncul kalau di laptop, kalau di PC karena ada adapter wirelessnya jadi tidak muncul ya. Kebetulan dalam 36 hari ini tidak ada kendala, saya hanya pasang beberapa konfigurasi kayak ya VPN remote, kemudian IP address, ini dia, sama firewall sedikit ya, ini untuk bypass traffic lokal. RAW saya tidak pakai, Mangle juga saya sudah disable ya karena sudah ada di simple queue nya ini untuk bypass lokal. Kemudian tidak ada lagi di sini, cuma ada NAT pakai konfigurasi default, kemudian di security, di service ini dia tidak ada lagi, cuma yang www, kemudian yang winbox juga sama tidak ada lagi. Terus di simple queue saya pakai manual ya. Ini kenapa saya batasi, karena internet dari ISP saya sekarang di drop ya. Biasanya itu di sekitar 8 Mbps, sekarang itu jadi sekitar 4 sampai 5 ya. Kayaknya Indibis FUP sekarang ya. Mungkin karena kabar itu jadi mungkin di drop ya. Nanti saya hubungi penyedia kalau internet saya cuma ya tidak cepatnya, cuma sekitar berapa ini, aduh kecil sekarang pokok. Jadi untuk home living sangat berpengaruh ya, begitu. Nah ini saya contohkan juga sekalian untuk download, yang saya delete dulu ya. Ini IP server saya, kemudian 8081. Ini dia MiTube saya pakai ini ya di dalam server Casa OS saya. Ini sedikit saya spill saja. Ini untuk download video dari YouTube karena kalau pakai biasanya itu lama. Nah ini dia, sekitar file 700 MB itu aman ya. Jadi ya lumayan lah untuk file apa ya, untuk download di lokal. Tak tinggal tidur kalau download video dari YouTube yang banyak ya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk update-nya. Sisanya akan saya update di video selanjutnya. Mungkin jika ada yang ditanyakan, monggo komentar. Nah di sini ada teman kita yang komentar bahwasanya saya suruh buat tutorial install CBT versi 3 katanya di Ubuntu. Ini saya sudah sedikit develop di server mini ini ya, mini PC ini. Saya gunakan ya adalah ini dia. Ini saya buat web lokal gunakan Exam. Ini masih saya develop ya, atau saya buat. Nanti akan saya instalkan, atau mungkin teman-teman jika punya referensi untuk link apa ya, CBT yang bisa saya install di PHP versi 7, teman-teman bisa komentar ya. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa komentar di bawah karena komentar teman-teman sangat berpengaruh ya. Ini juga ada update di HyperOS di 14T saya. Nanti juga akan saya update. Untuk MikroTik seperti itu saja. Untuk konfigurasinya teman-teman bisa spill nanti, atau mungkin minta boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin bisa saya review ya untuk router-router yang teman-teman punya. Jadi bisa saya remotekan dari rumah untuk membantu mengecek konfigurasi yang teman-teman pakai. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.